Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidatun Nisa Febiani. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Rudi Maulana Siregar dan Zuanda Sandy Marcella. Kami dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Manajemen semester 5 di Universitas Teknologi Nusantara. Halo, perkenalkan, nama saya Zuanda Sandy Marcella. Halo, perkenalkan, saya Rudi Maulana Siregar. Di video kali ini, saya dan rekan saya akan membahas salah satu materi mata kuliah kami di video pembelajaran ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agung Tripurtanto. Baik, semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tahapan pembangunan sistem e-business. Nah teman-teman, yang pertama, visi dan prospek membangun e-business. Membangun sistem e-business bukan hanya mengkomputerisasikan sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Jika pemahaman seperti itu yang akan menjadi landasan dalam membangun sistem e-business, maka sistem itu sulit untuk bertahan. Maka karena itu harus dipahami bahwa membangun sistem e-business lebih dari itu, adapun visi yang harus dimiliki dalam membangun e-business. Yang pertama, adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Yang kedua, pembangunan jaringan komunitas. Yang ketiga, perluasan pasar. Yang keempat, masuk ke era jaringan global. Kemudian, selanjutnya, tahapan dari pembangunan sistem e-business diantaranya yaitu: pertama, pembangunan arsitektur e-business. Pembangunan arsitektur e-business merupakan framework konseptual dari infrastruktur dan sistem informasi e-business yang diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur dan integrasi dari berbagai sumber yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam proses pengembangannya terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama, mendefinisikan visi dan tujuan. Tahap kedua, pendefinisian arsitektur informasi yang dibutuhkan. Apa saja langkah-langkah yang dibutuhkan, terus mengetahui situasi dan kondisi dalam rancangan pembangunan sistem e-business. Tahapan yang ketiga, pendefinisian arsitektur data, seperti mengklarifikasi data yang dibutuhkan, seperti apa cara pengelolaannya, dan saran yang ingin diambil untuk pengembangan seperti apa. Tahapan yang keempat, pendefinisian arsitektur aplikasi, yang dimaksud untuk menentukan jenis aplikasi dan batas-batasan yang diinginkan dalam bidang keamanan. Tahap yang kelima, pendefinisian arsitektur teknikal, dimaksudkan untuk menentukan jenis-jenis hardware dan software secara keseluruhan. Pendefinisian arsitektur organisasi dalam bagian ini ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya, baik berupa manusia, keuangan, dan juga waktu yang dipergunakan. Itu adalah pendefinisian yang terakhir, tahapan yang keenam. Kemudian masih di tahapan yang kedua, yaitu instalasi. Ini adalah pengimplementasian aplikasi yang telah dibangun atau disebut juga dengan instalasi. Aktivitas ini dapat dilaksanakan secara langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan atau menggunakan tenaga outsourcing. Kemudian di tahapan yang ketiga, pemilihan opsi pengembangan. Pengembangan aplikasi dari e-business pada dasarnya mengikuti beberapa pendekatan. Yang pertama, membeli aplikasi yang telah diimplementasikan oleh sebuah application service provider atau ASP. Kedua, menyewa aplikasi. Hampir mirip dengan membeli aplikasi yang diinginkan. Biasanya menyewa aplikasi dilakukan jika aplikasi tersebut mahal. Ketiga, membangun sendiri atau disebut dengan in-house development. Membangun sendiri aplikasi yang dibutuhkan merupakan salah satu pilihan dari pengembangan e-business. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan pihak ketiga. Biasanya sedang berkembang kerjasama antara perusahaan pengembangan sistem informasi e-business dengan perusahaan-perusahaan penggunanya. Misalnya e-marketplace, e-commerce, lalu business to customer. Selanjutnya, yang keempat, yaitu penyebaran dan integrasi.
Pada tahap ini, aplikasi yang telah dipilih dan diimplementasikan diharapkan dapat terintegrasi dengan baik dengan segala aplikasi yang telah ada sebelumnya. Dan kemudian yang kelima, yaitu operasi atau pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan merupakan langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dengan baik. Aktivitas pemeliharaan dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya, yang penyempurnaan aplikasi yang telah diimplementasikan. Kemudian berikutnya, manajemen teknologi e-business. Manajemen teknologi e-business ini pada dasarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, perspektif teknis. Yang kedua, perspektif manajerial. Dari segi perspektif teknis ada fungsi-fungsi penciptaan. Dalam fungsi penciptaan, manajemen teknologi itu dapat berpacu pada aspek-aspek. Yang pertama, teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis proses perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Yang kedua, teknologi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan tersebut menjadi informasi yang relevan bagi setiap penggunanya. Yang ketiga, teknologi mengelola informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses oleh semua pihak di dalam perusahaan. Yang keempat, merubah knowledge menjadi wisdom merupakan tugas teknologi informasi yang terakhir dalam proses penciptaan. Lalu, selanjutnya, perspektif teknis yang kedua, yaitu fungsi penyebaran dalam fungsi penyebaran. Pertama, adanya gathering atau teknologi informasi dikelola untuk mampu mengumpulkan entitas-entitas tersebut dan meletakkannya di dalam suatu media penyimpanan digital. Kedua, organizing, yaitu untuk memudahkan pencarian terhadap entiti-entiti di kemudian hari. Teknologi informasi di mana memiliki mekanisme baku dalam mengorganisasikan penyimpanan entitas-entitas tersebut di dalam media penyimpanan. Ketiga, selecting, di mana berbagai pihak di dalam perusahaan membutuhkan entitas-entitas tersebut. Teknologi informasi diciptakan untuk menyediakan fasilitas agar memudahkan pencarian dan pemilihan. Keempat, CPCC. Teknologi informasi diciptakan mampu memenuhi kebutuhan manajer dalam menggabungkan berbagai entitas menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Dan yang terakhir, ada distributing. Teknologi informasi dibuat dan dikelola dengan memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entitas dari tempat disimpannya entitas-entitas tersebut ke dalam pihak yang membutuhkan. Dan yang kedua, manajemen teknologi e-business, yaitu ada perspektif manajerial. Dalam perspektif manajerial, ada 4 peranan yang diharapkan perusahaan dari implementasi teknologi informasi. Pertama, minimize risk atau meminimalisir resiko. Pada umumnya, resiko berasal dari adanya ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Kedua, reduce cost. Teknologi informasi diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan efisiensi dan optimalisasi proses-proses bisnis di perusahaan. Dan yang ketiga, terakhir, create new reality. Dengan pesatnya perkembangan teknologi internet telah menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya, seperti e-commerce, e-procurement, e-customer, e-loyalty, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pemodelan sistem menggambarkan aliran data dan aliran distribusi yang akan diproses menjadi informasi.
Pada sebuah sistem yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi, maka dibutuhkan metode-metode pembangunan sistem seperti daur hidup, prototipe, dan spiral. Dari ketiga macam metode tersebut, metode daur hidup yang cocok untuk pembangunan sistem ebusinis karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Selanjutnya, metode daur hidup untuk membangun sistem informasi e-bisnis. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, tahapan perencanaan, kedua analisis, ketiga perancangan, keempat penerapan, kelima evaluasi, keenam penggunaan, dan ketujuh pemeliharaan. Pada setiap tahapan dilakukan proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan atau disepakati. Pertama, tahapan perencanaan. Pada proses tahapan perencanaan bisa dilihat di tabel. Pertama, proposal teknologi informasi untuk prioritas-prioritas e-bisnis. Kemudian, kasus bisnis untuk e-bisnis atau investasi teknologi informasi. Lalu perencanaan aplikasi e-bisnis, dan terakhir pengembangan. Di tahap ini sangat penting karena pada tahap ini permasalahan yang sebenarnya didefinisikan secara rinci. Tahap perencanaan mempersiapkan sistem e-bisnis meliputi 1. Memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci. 2. Merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan. 3. Mengestimasikan total investasi yang akan disediakan. 4. Rencana aksi yang konkret. 2. Tahap analisis. Tahap ini harus dilakukan seobjektif agar hasilnya tidak biasa. Untuk menganalisis dengan menggunakan 6 dimensi kelayakan NCLOW, yaitu kelayakan teknis, pengembalian ekonomis, pengembalian non-ekonomis, hukum dan etika, operasional dan jadwal. Faktor lain dalam menganalisis yaitu kelayakan organisasi, memilih kelompok bisnis, kemungkinan permodalan, tingkat kompetisi produk, lingkungan operasional sistem, dan sistem harga. Apabila dikemukakan indikasi ketidaklayakan, maka cari penyebabnya. Selanjutnya, susun langkah yang konkret. Tahap perancangan, fase pemahaman kriteria kebutuhan sistem. Pada tahap perancangan, selain memperhatikan rekomendasi kelayakan, perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, kebutuhan perusahaan, kedua, kebutuhan operator, ketiga, kebutuhan pemakai, dan keempat, kebutuhan teknis. Tahapan penerapan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujudkan nyata. Implementasi untuk prosedur di dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer. Untuk proses yang terdapat di luar sistem komputer, disusunlah sebuah konvensi atau perjanjian atau tata tertib agar setiap orang yang terlibat dapat mengikuti alur yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan sistem pada tahapan penerapan ini ditempuh beberapa metode antara lain. Yang pertama, menggunakan paket aplikasi. Yang kedua, pengembangan oleh staf sendiri atau insourcing, dan pengembangan yang dilakukan dengan kerja sama dari pihak lain di luar seperti konsultan atau software atau outsourcing. Kelima, tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut benar. Evaluasi merupakan uji coba sistem yang digunakan untuk memastikan sistem sudah berjalan, memastikan sesuai karakteristik yang ditetapkan, memastikan tidak terjadi kesalahan sampai ke penelusuran dan keterlibatan data. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi. Pertama, kemampuan perangkat keras yang meliputi kecepatan proses dan distribusinya. Kedua, seberapa besar biaya yang harus disediakan untuk pengoperasian dan perawatan sistem. Ketiga, kompatibilitas perangkat keras terhadap sistem-sistem yang terkait. Keempat,
seberapa lama teknologi yang digunakan akan dapat bertahan. Kelima, sejauh mana pilihan-pilihan terhadap komputer yang digunakan memperhatikan faktor-faktor ergonomik. Yang keenam dan terakhir, tingkat kehandalan dan skalabilitas jaringan komputer yang dibangun sebagai infrastruktur sistem tersebut. 6. Tahapan penggunaan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem yang telah diuji coba dan dinyatakan lolos dapat mulai digunakan untuk mengenal proses ebusiness yang sesungguhnya. Pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang database, backup, dan scanning virus. Pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemuktahiran sistem atau pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan belum diketahui sebelumnya. Faktor kegagalan sistem e-business. Pertama, sering orang memandang sistem informasi e-business adalah paling utama dan penting, sementara melupakan komitmen dan konsistensi terhadap materi informasi, produk, dan respon layanan kepada konsumen. Kedua, antarmuka sistem informasi e-business sering kurang interaktif, kurang komunikatif, dan kurang mudah digunakan oleh konsumen, karena antarmuka sering dibangun berdasarkan selera pembuatnya. Ketiga, perubahan cara pandang, pola berbisnis dan sistem dari tradisional dan lokal menjadi modern dan global, sedangkan perusahaan dan pebisnis membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Faktor-faktor keberhasilan e-business. 1. Konten. Penyampaian isi yang efektif dari produk atau jasa. Yang kedua, convenience, kegunaan dari situs web. Ketiga, kontrol, sejauh mana organisasi telah didefinisikan proses yang mereka dapat mengelola. Keempat, interaksi, sarana membangun hubungan dengan pelanggan individu. 5. Komunitas, sarana membangun hubungan dengan kelompok-kelompok individu atau organisasi yang berpikiran. 6. Sensitivitas harga, sensitivitas harga dari produk atau jasa untuk persaingan harga di internet. 7. Logo, kemampuan untuk membangun sebuah nama, merek, kredibel untuk e-commerce. 8. Komitmen, sebuah motivasi yang kuat untuk menggunakan internet dan kemauan untuk berinovasi. 9. Kemitraan, sejauh mana e-commerce venture menggunakan kemitraan atau hubungan rantai nilai untuk meningkatkan kehadiran internet dan memperluas bisnisnya. 10. Proses perbaikan, sejauh mana proses dapat mengubah dan mengoptimalisasi proses bisnis. 11. Integrasi, penyediaan hubungan antara sistem TI yang mendasari dalam mendukung kemitraan dan perbaikan proses. Faktor keberhasilan menurut White. Yang pertama, ekspektasi dari perusahaan ditunjang dengan ketersediaan dana. Kedua, jadwal dan waktu implementasi yang memadai. Ketiga, pengetahuan akan proses bisnis, kompetisi, dan pengalaman dalam pembangunan sistem informasi e-business. Yang keempat, komunikasi baik secara fungsional dan cross-fungsional. Dan yang terakhir, kelima, komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa kritik, saran, dan dukungannya agar kita semua dapat berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.